Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama diberikan kasih karunia dan kesempatan daripada Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita bersaat teduh, mempersiapkan diri dan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah yang kudus. Kita bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Kita mengangkat suara pujian kita kepada Tuhan, mengagungkan namanya. Saya mengundang kita berdiri seraya kita memuliakan nama Tuhan, sebab Kau besar. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Sebuah kebahagiaan bagi kita saudara-saudara ketika kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Mari dengan sukacita kita lantunkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku berbahagia.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur kepadamu karena telah mengaruniakan segala hal yang baik kepada kami, yang membawa kami kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera, berjalan di jalannya Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Namun kami sadar ya Tuhan, kami masih bisa lupa untuk melakukan kehendak-Mu. Bahkan kami lupa akan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang mengikat kami. Kami memohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, mari kita siapkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara boleh mengikutinya. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi mereka menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium tia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri, bersama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan diberkati melewati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah di kesempatan ini kami boleh meneduhkan hati kami, untuk kami boleh mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya hidup kami boleh senantiasa dibaharui untuk berkenan di hadapan Tuhan melewati firman-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Salam saudara-saudara. Hal yang sangat manusiawi sekali bila kita sebagai manusia bisa merasakan perasaan bimbang ketika kita berhadapan dengan kondisi hidup yang terjadi di luar batas logika kita. Karena memang perasaan khawatir, rasa takut, bimbang, dan ragu itu hadirnya tanpa kita atur. Tetapi datangnya bisa dengan tiba-tiba, tanpa kita undang. Sehingga tanpa diduga kita bisa saja merasakan perasaan itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah bahwa ketika kebimbangan itu terjadi, maka ketika itu pula sebenarnya kita sedang kehilangan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Kita sudah meragukan penyertaan Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sadarkah kita bahwa kebimbangan akan menghambat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara? Seperti apa yang dialami oleh Petrus dalam nas ini.
Petrus mengalami sendiri bagaimana Yesus telah hadir, memberikan ketenangan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan tegang, ketika mereka dalam keadaan takut, ketika mereka dalam keadaan yang tidak aman. Yesus hadir memberikan ketenangan kepada mereka. Tetapi Petrus tetap meminta sebuah tanda dari Yesus, supaya Petrus bisa merasa yakin ini yang datang, yang hadir itu adalah benar-benar Yesus. Oke. Yesus juga lakukan. Yesus juga berikan apa yang mereka inginkan. Karena Yesus menginginkan mereka benar-benar percaya bahwa Ia adalah Yesus, Ia adalah Tuhan yang sudah bersama-sama dengan mereka sebelum mereka bertolak dari tempat itu. Dan karena Tuhan juga mengasihi mereka. Seharusnya saudara-saudara, dengan apa yang terjadi itu sudahlah cukup, bahkan lebih dari cukup membuat mereka percaya pada Yesus dan kuasanya. Sayangnya tidak. Ternyata dengan merasakan tiupan angin kembali, sudah menggoyahkan imannya. Kebimbangan bahkan rasa takut menghampirinya yang justru membuat ia jatuh dan tenggelam dalam laut itu, dalam air itu. Apa yang dialami oleh Petrus, saudara-saudara, bukannya tidak mungkin, dapat bahkan mungkin juga sering terjadi pada kita. Kita sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kita. Kita sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dalam dunia ini dengan berbagai gelombang kehidupan, bahkan badai yang sangat kuat. Dan kita sudah mengalami sendiri bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan lainnya dalam hidup kita yang membuat kita merasa ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kita merasakan kebimbangan ketika masalah dan pergumulan hidup itu datang kembali. Bahkan datang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Kita merasa goyah, kita bimbang, khawatir, dan bahkan takut sehingga membuat kita tercebur dan tenggelam dalam masalah hidup dan jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saya dan saudara, jangan biarkan kebimbangan hati menghambat kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan biarkan kebimbangan dan rasa takut, kekhawatiran itu menghambat kita untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Menghambat kita untuk merasakan penyertaan dan janji Allah dalam hidup kita. Hari ini juga saya mau katakan kepada saya dan saudara, semakin kita berada dalam badai masalah kehidupan dalam dunia ini, maka semakin kita bertaut kuat kepada Tuhan. Sebab Ia berkuasa dan benar-benar berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Mari dengan kerendahan hati kita bersama-sama berdoa, kita bersafaat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dalam dunia ini dengan berbagai gelombang bahkan badai kehidupan yang sangat keras yang menerpa hidup kami dengan pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Jangan membuat kami goyah, gentar, takut, dan bimbang. Teguhkanlah kami, sehingga apapun yang kami hadapi, semakin membuat kami bertaut kuat di dalam Tuhan yang punya kuasa atas segala kehidupan dalam dunia ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lewati. Untuk nafas kehidupan yang sampai pada saat ini Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Untuk hari-hari kami ke depan kami memohon penyertaan Tuhan. Usaha, pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, relasi yang satu dengan yang lainnya, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, bahkan kami rencanakan, kami mau serahkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk mengampuni, ajarkan kami untuk mengasihi, ajarkan kami untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ajarkan kami untuk hidup berdampak dalam dunia ini. Sehingga hidup kami adalah
untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang dalam setiap keadaan hidup mereka di muka bumi ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati umat-Mu yang ada dimanapun berada ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin. Berkati setiap umat dan setiap orang yang dipimpin. Biarlah kami selalu berpadu untuk melakukan apa yang baik dan benar, yang mempermuliakan Tuhan. Apa yang menjadi gumul juang kami dalam dunia ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tidak terucapkan, bahkan yang tersembunyi ada dalam hati kami. Kami mau serahkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tiba saat kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-Mu, sekarang kami serahkan persembahan kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima dan memberkati, dan kami mempersembahkannya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan syukur kita lantunkan pujian ini.
saya mengajak kita sekalian berdiri. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.